Jadi selamat malam untuk kita semua. Udah bisa mendengar semua ya. Ya, seperti biasa. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bertanya, boleh ngomong langsung atau juga eh, langsung saja di chat. Suara saya jelas ya? Ada yang bermasalah dengan suara saya? Oke semua ya. Nggak ada suaranya. Eh, sudah, sudah mendingan. Karena ini sepertinya sudah maksimal sih. Udah bisa. Oke, sudah oke ya. Oke, jadi kita mulai. Em, saya ulangi, selamat malam untuk kita semua. Yang lainnya mungkin nyusul ya. Mbak Suci, kembali saya ingatkan, tolong bantu saya untuk merecord atau mengabsen kawan-kawan kita yang hadir pada malam hari ini. Jadi kuliah kita malam hari ini yaitu strategi penetapan harga. Jadi ini merupakan modul ke-7 dan ini juga merupakan pertemuan ke-7 dari total UT, dan kalau cara perkuliahan ini adalah pertemuan ke-6. Jadi modul ke-7 ini dari 9 modul ini mencakup pokok-pokok materi. Nantinya yang pertama adalah pengertian dan penetapan harga, metode praktis penetapan harga sebagai bagian dari manajemen pemasaran, dan strategi penetapan harga yang didasarkan pada permintaan. Jadi lebih khusus lagi, setelah mempelajari modul ini diharapkan nanti kawan-kawan yang pertama mampu menjelaskan pengertian harga dan konteks pemasaran dalam konteks pemasaran. Yang kedua, menjelaskan peran harga dalam bauran pemasaran. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Maaf sedikit ya, karena saya juga sedikit kurang sehat, jadi suaranya juga mungkin agak-agak sedikit pelan. Yang keempat adalah menjelaskan keputusan dan proses penetapan harga. Dan kelima, menjelaskan metode praktis penetapan harga sebagai bagian dari manajemen pemasaran. Dan yang terakhir adalah menganalisis strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu harga, tapi pengertian dan penetapannya gitu. Jadi harga merupakan salah satu variabel bauran pemasaran seperti yang kita ketahui selama ini. Itu bauran pemasaran ada produk, place, price, promotion, people, process, and physical environment atau physical evidence. Ini merupakan dari bagian dari bauran pemasaran gitu. Jadi ini harga itu merupakan salah satu yang sangat penting peran dalam pemasaran untuk menjangkau pasar sasaran atau untuk menarik pembeli gitu. Karena harga itu salah satu faktor yang sangat-sangat penting produk itu, barang ataupun jasa itu laku di pasaran. Karena kita harus memperhatikan banyak hal. Masalah kemampuan konsumen kita yang akan membeli, atau juga kita juga harus memperhatikan kita jangan sempat rugi juga karena terlalu rendah harga yang kita tetapkan, seperti itu dia. Jadi kita akan melihat bahwa kekompleksan dan pentingnya penetapan harga ini memerlukan suatu pendekatan yang sistematis gitu, yang melihatkan penetapan tujuan dan pengembangan suatu struktur penetapan harga yang tepat. Jadi namun sebelum dibahas strategi penentuan harga lebih lanjut, perlu kita pahami apa sih itu harga gitu. Jadi di sini saya akan jelaskan apa itu harga. Itu harga adalah menurut McDaniel, harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa. Itu adalah pendapat McDaniel. Dengan kata lain, harga adalah apa yang dibayarkan untuk mendapatkan sesuatu gitu. Ada nggak Mbak atau Masnya yang
mau ngasih pendapat apa kira-kira itu harga. Mungkin ada pendapat dari mbak-mbak ini mau mendefinisikan apa itu harga gitu. Ada yang mau ngasih pendapat apa itu harga? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Seperti yang telah dijelaskan di modul 1 bahwa pemasaran merupakan, ya, kalau kata Mbak Widowati, variabel nilai yang dimiliki oleh barang yang harus dibayarkan kepada konsumen. Yang dibayarkan oleh konsumen. Ya benar. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Ya benar, ya. Itu adalah sesuatu yang harus diberikan eh, terhadap apa yang kita dapatkan gitu. Kata Mbak Suci, sebuah pengorbanan yang dikeluarkan konsumen dalam suatu pertukaran. Benar juga gitu. Hanya kata-katanya aja yang berbeda antara Mbak Widowati dan Mbak Suci. Padahal intinya itu sama gitu. Jadi sesuatu yang kita korbankan, sesuatu yang kita bayarkan, sesuatu yang kita berikan kepada produsen ataupun penyedia jasa ataupun barang eh, yang kita ingin dapatkan gitu. Itu adalah harga ya. Jadi seperti yang dijelaskan di modul 1 bahwa pemasaran merupakan proses yang menciptakan pertukaran suatu tentang nilai gitu. Jadi pertukaran itu dapat diartikan sebagai orang yang memperdagangkan uang untuk mendapatkan barang dan jasa gitu. Jadi itu dia pengertian harga. Yang penting kita tahu dulu sebagai basicnya sebelum kita lanjut ke depan apa kira-kira itu harga gitu. Selanjutnya berbagai istilah harga. Di sini banyak istilah-istilah tentang harga gitu. Misalnya seperti biaya. Biaya itu adalah yang harus dibayarkan untuk layanan kepabeanan. Terus ada tarif. Tarif adalah biaya yang dikeluarkan untuk layanan transport. Terus fiskal itu adalah layanan ke luar negeri. Dan upah adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pelayanan buruh. Gaji adalah pelayanan pimpinan. Retribusi adalah eksploitasi bayaran yang harus dikeluarkan sebagai balas jasa atas eksploitasi sumber alam, layanan objek wisata. Ada juga SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan, yaitu adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan, biasanya anak sekolahan atau anak kuliahan, seperti juga Mbak dan Mas pastinya ya. Terus ada juga bunga, yaitu adalah nilai yang harus dikeluarkan atau harga yang harus dibayarkan pengguna uang, tabungan atau pinjaman. Honorarium adalah biaya atau harga yang diberikan kepada pemberi ceramah, seminar, baik juga pelatihan gitu. Terus ada juga sewa. Sewa adalah eh, harga ataupun sejumlah uang yang harus dibayarkan ke penggunaan tempat, peralatan selama waktu tertentu gitu. Dan juga ada komisi. Komisi adalah biaya ataupun harga yang dikeluarkan untuk pelayanan tenaga penjualan atau makelar. Terus ada juga iuran gitu. Iuran adalah harga ataupun biaya yang dikeluarkan sebagai keanggotaan kelompok, klub, koperasi, ataupun asosiasi-asosiasi lainnya gitu. Terus ada juga tol. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengguna jalan tol, telepon interlokal, dan lain-lainnya. Terus ada juga pajak. Ya, pajak adalah biaya ataupun uang ataupun harga yang harus dibayarkan sebagai layanan publik. Dan juga ada royalti. Ini biasanya artis-artis nih ataupun yang punya karya-karya. Bukan hanya di kalangan-kalangan masalah lagu atau hak cipta, tapi banyak hal-hal yang eh, misalnya hak intelektual dan lain sebagainya gitu yang harus dibayarkan gitu. Terus yang juga adalah ada KIR, itu biaya atau harga yang harus dibayarkan ke kelaikan jalan kendaraan angkut 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 barang dan penumpang gitu. Dan juga ada juga sogokan. Sogokan udah termasuk ya sebagai perbuatan ilegal atau sesuatu yang harus dibayarkan gitu walaupun itu adalah perbuatan ilegal. Itu adalah harga ataupun suatu nilai yang harus dibayarkan kepada pemberi jasa ataupun pemberi barang ataupun pemberi sesuatu yang memberikan kepada kita gitu. Itulah harga ataupun berbagai istilah harga gitu.
peran harga gitu. Sangatlah penting bagi manajer pemasaran untuk menentukan peran harga dalam kegiatannya dengan elemen-elemen lain dalam bauran pemasaran. Seperti saya sudah jelaskan tadi, misalnya eh, betapa pentingnya dalam menentukan harga gitu. Karena laku atau tidaknya pun produk itu ditentukan oleh harga gitu. Ya nggak apa-apa Mbak Yuliana, selamat datang. Jadi di sini harga itu adalah hal sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi jika koordinasi tidak dilakukan dengan baik, akibatnya pemasaran yang dilakukan tidak akan efektif gitu. Jadi antara tenaga pemasar dan anggota-anggota atau orang-orang yang bergerak di bidang pemasaran itu harus mengerti bagaimana itu dalam menetapkan harga gitu. Jadi pemasaran yang sukses menghendaki bahwa pemasar harus membuat keputusan harga yang sesuai dengan keinginan konsumen. Ini itu udah pasti ya. Karena konsumen itu kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka pasti akan beli barang yang kita jual. Jadi apa gunanya juga kita buatkan nilai ataupun harga barang itu tinggi-tinggi. Misalnya sebagai contoh, kalau misalnya Mbak ataupun Mas membeli suatu produk gitu, harganya yang jauh tinggi. Sebagai contoh misalnya ini kebetulan semua mbak-mbak gitu ya kan. Kalau misalnya mbak-mbak baju lebaran misalnya, yang biasalah baju lebaran yang mbak-mbak beli gitu pada waktu lebaran. Harganya misalnya 10 juta gitu. Mbak-mbak atau Masnya beli nggak untuk baju lebaran gitu harga 10 juta gitu. Mbak atau Masnya mau beli nggak? Mau atau tidak? Beli asal murah kata Mbak Widowati. Iya benar. Jadi kalau misalnya mahal ngapain pula ya kan? Kalau misalnya sekedar sekedar hanya baju lebaran atau Mbak Widowati eh, pergi beribadah misalnya hanya untuk baju-baju untuk ibadah misalnya gitu pakai baju yang 10 jutaan. Ya enggak lah, masyarakat masyarakat juga tahu juga gitu ya kan berapa harga walaupun hanya tebak-tebakan harga gitu. Kita bisa memprediksi kalau misalnya udah 10 juta nggak mungkin lagi gitu. Atau misalnya kebaya nih, misalnya mau kondangan gitu mbak atau mbak-mbaknya gitu, harga kebayang 10 juta atau 20 juta itu mah lebih bagus beli motor gitu ya kan. Kalau misalnya kita juga bisa memprediksi gitu. Jadi ngapain kita buatkan tinggi-tinggi harga satu produk itu? Toh juga nanti nggak bakal dibeli sama masyarakat gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu juga diperhatikan gitu. Kalau misalnya kebaya, berapa yang sebagai contoh nih, kebaya. Berapa kira-kira eh, kebaya jenis A bisa dijual gitu? Kalau misalnya udah melebihi batas, masyarakat juga tidak akan beli gitu. Mereka juga memikirkan gitu. Mereka tahu bisa memprediksi kira-kira kisarannya sekitar ini sampai ini gitu. Jadi harga ini merupakan salah satu memang yang sangat-sangat berpengaruh gitu. Jadi harga kalau poin pertama harga mempengaruhi apakah pembelian akan dilakukan oleh konsumen dan jika terjadi beberapa jumlah produk yang akan dibeli gitu. Ya kalau misalnya eh, murah ya mereka beli. Kalau tidak, ya enggak gitu. Sama seperti kebutuhan sehari-hari. Kalau sebelum-sebelumnya saya kasihkan contoh itu pembeli tomat aja gitu. Hal yang sangat sederhana kita membeli tomat. Kalau misalnya menurut masyarakat itu murah, hanya 3.000 misalnya sekilo, nggak apa-apa mereka habiskan seminggu 3 kilo tomat. Semua aja dikasih tomat sayur itu, ataupun masak-masak apa yang butuh tomat gitu. Tapi kalau mahal, ya mereka turunkan. Mungkin hanya setengah kilo 1 minggu untuk menghabiskan tomatnya. Yang nggak perlu ditomati nggak usah kasih tomat atau yang tomatnya sedikit-sedikit aja gitu. Jadi hal-hal seperti itu dia gitu. Masyarakat juga tingkat tingkat pembelian masyarakat itu juga pasti akan menurun ketika harganya itu lebih tinggi dari harga normal ataupun harga yang seharusnya gitu. Kalau misalnya lebih murah, pasti akan diikuti dengan meningkatnya permintaan ataupun pembelian dari masyarakat gitu. Gitu dia. Terus yang kedua adalah harga mempengaruhi apakah pemasaran produk akan menghasilkan keuntungan. Bahkan perubahan harga sedikit saja dapat mempengaruhi besar pada perolehan laba. Itu benar sekali. Coba misalnya saya masih teringat waktu makan di kantin
waktu kuliah S1, kantin A dan kantin B. Hanya beda 500 rupiah. Mungkin kalau kita NT-kan ke NT di Taiwan mungkin hanya 1 NT kali ya, 1 NT setengah gitu lah ya. Nggak nyampe 2 NT, itu 2 NT udah sekitar 800 gitu. Ini cuma beda 500 rupiah gitu. Sekitar 1 NT lewat dikit lah, nggak nyampe 2 NT. Itu aja mahasiswanya nggak mau makan ke situ. Pindah tempat. Saya aja jadinya pindah tempat makan. Saya makan di warung yang sebelahnya lagi gitu. Padahal cuma beda gopek loh gitu. 5 rupiah gitu. Jadi perubahan harga sedikit saja itu dapat memang mempengaruhi perolehan laba. Orang bakal pindah gitu. Padahal cuma gopek gitu per sekali makan gitu. Itu membuat orang jadi pindah gitu. Jadi dalam penetapan harga itu juga memang tidak boleh asal-asalan. Kita juga harus memikirkan bagaimana bagusnya gitu, seperti itu dia. Jadi pemasaran yang sukses memang menghendaki bahwa pemasar harus membuat keputusan harga yang sesuai dengan keinginan konsumen gitu. Jadi jika hal ini dilakukan dengan baik oleh pemasar, kebijakan harga akan sesuai dengan perencanaan produk gitu, baik saluran distribusi dan kebijakan promosi gitu. Dan juga perlu diingat bahwa kita juga harus memikirkan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk mulai dari produk itu sebelum dibuat sampai ke tangan konsumen itu harus dipikirkan, termasuk juga biaya distribusi ataupun biaya transportasi produk itu sampai ke tempat, dan juga biaya promosi kalau misalnya produk kita itu melakukan promosi. Ya, ini adalah beberapa poin faktor-faktor yang mempengaruhi harga gitu. Yang pertama adalah kondisi perekonomian, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan perusahaan, dan pengawasan pemerintah. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kondisi perekonomian. Jadi tingkat harga yang berlaku sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Jadi pada periode resesi misalnya, harga berada pada suatu tingkat yang rendah gitu. Di Indonesia ketika pemerintah mengumumkan pertama kali tentang devaluasi rupiah terhadap dolar, yaitu dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah pada 1978 menentukan bahwa nilai tukar $1 itu, $1 itu yang awalnya adalah 415 rupiah menjadi 625 rupiah. Jadi terjadilah devaluasi atau penurunan nilai mata uang itu. Jadi terjadilah reaksi-reaksi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis gitu. Jadi reaksi spontan terhadap kondisi tersebut adalah dengan adanya kenaikan harga-harga gitu di pasar. Biasanya kan seperti itu. Jadi ketika misalnya jadi kalau misalnya harga dolar misalnya menguat, ya pasti barang-barang impor itu makin meningkat gitu, makin mahal gitu. Kenapa? Karena impor itu menggunakan dolar, satuan hitung atau satuan mata uang luar negeri, yaitu dolar, satuan mata uang internasional gitu. Jadi pasti akan mempengaruhi harga suatu barang gitu. Jadi semakin rendah nilai dolar atau harga dolar, maka barang itu juga akan semakin menurun gitu nilainya, harganya gitu. Jadi itu sejalan gitu. Ketika dolar makin meningkat, harga juga makin meningkat. Ketika dolar turun, harga juga makin turun gitu. Terutama barang-barang impor. Misalnya seperti barang-barang mewah, barang-barang lain-lainnya yang diimpor gitu, terutama karena mereka biaya impor dan lain sebagainya dipengaruhi oleh harga dolar. Jadi